Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku MTS Muhammadiyah 10 Wedi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat sempat, nikmat sehat, bahkan nikmat yang lebih daripada itu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya beragama Islam. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa merasakan indahnya perayaan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban. Segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah kita dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Setiap muslim bersimpuh di hadapan Allah serta menunaikan sunnah Nabi, yaitu menjalankan sholat Idul Adha untuk meraih ridho dan karunia ilahi. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perayaan Idul Adha ini merupakan perayaan penyembelihan hewan kurban, di mana kata kurban tersebut mempunyai arti, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan beribadah, dengan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kisah kurban yang terjadi di dalam keluarga Nabi Ibrahim memiliki banyak hikmah yang dapat kita menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin keluarga, seorang suami dari ibunda Hajar dan ayah dari Nabi Ismail alaihissalam, ketaatan beliau, kesabaran beliau, ketabahan beliau merupakan kisah yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Berawal ketika Nabi Ibrahim yang menginginkan keturunan, setelah sekian lama menunggu, Allah pun mengabulkan permohonan beliau dengan pemberitahuan kabar gembira bahwa beliau akan dianugerahi keturunan dari istrinya Hajar. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjadi penantian tersebut sejak lama itu diberi nama Ismail, nama yang datang sebagai seruan bahwa Allah telah mendengar doa panjangnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan mulia. Ketika bayi Ismail lahir, Allah menguji Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar
dengan memerintahkan beliau untuk membawa dan menempatkannya Hajar dan bayinya di suatu lembah yang tandus, gersang, dan tidak ditumbuhi sebatang apapun. Jarak yang ditempuh antara kota kediaman beliau, yaitu Palestina, sekitar 1.600 km dari lembah tersebut. Hanya dengan keyakinan Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka, ditinggalkannya keluarga dengan beriring doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail merupakan seorang anak dengan kehalusan dan ketegasannya mengambil sikap saat sang ayah memberikan kabar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang dapat menjadi teladan bagi kita semua sebagai seorang anak, yaitu mentaati kedua orang tua sebagai bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika perintah orang tua itu datang berdasarkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kesempatan di hari besar ini kaum muslimin dapat kembali merangkai hikmah, membuka pikiran, yaitu tidak lain dan tidak bukan atas kontribusi generasi pendahulu-pendahulu kita. Jangan mencukupkan diri dengan kebahagiaan sendiri, mengedepankan egoisme dan nafsu duniawi. Namun mari kita kembali membuka diri dengan amalan-amalan pribadi. Semoga kita dapat meneladani amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur tertentu, sanggup berusaha bersamanya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Pada hari itu, sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, muncullah setan-setan yang datang menghampiri dengan bisikan-bisikan sesatnya agar Nabi Ibrahim alaihissalam mengurungkan niatnya tersebut. Namun iman dan tekad Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bulat, dan kala itu ia mengambil batu kemudian melemparkannya kepada setan dengan teriakan Bismillahi Allahu Akbar. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini peristiwa tersebut diabadikan dengan istilah lempar jumroh. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan, yaitu melakukan ibadah haji. Setelah Nabi Ibrahim berhasil mengusir setan, mereka berdua menuju sebuah taman atau tanah lapang dengan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Nabi Ismail alaihissalam tidak merasa kesakitan saat disembelih. Di saat itulah malaikat Jibril pun datang, dan hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Saat Nabi Ibrahim mencoba untuk menyembelih Nabi Ismail, pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam tersebut terpental secara terus-menerus.
tengah usahanya yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail pun meminta agar talinya dilepaskan sebagai tanda kepasrahan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah usahanya tersebut yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, secara tiba-tiba malaikat Jibril menghampiri mereka berdua untuk menukar Nabi Ismail dengan ternak, yaitu kurban atau hewan domba. Dari peristiwa tersebut kemudian dijadikan perayaan Hari Raya Idul Adha atau dikenal dengan istilah Idul Kurban. Bahwasannya berkurban ini memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama manusia. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah dalam Al-Quran tersebut semoga kita dapat mengambil kebaikan untuk mengarungi kehidupan kita semuanya, agar kita bersama-sama mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupan Siti Hajar sanggup menempuh berbagai kesulitan hidup semata-mata karena taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai Nabi Ibrahim menjadi suatu teladan bagi yang muslim sejati. Beliau penuh dengan ketaatan, kesabaran, ketakwaan maupun ketabahan. Menjadi anggota dalam perjuangan, bukan menjadi beban-beban pikiran. Menjadi Nabi Ismail dalam melaksanakan titah Tuhannya, Nabi Ismail yang sabar akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat memetik kisah-kisahnya beliau menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, agar menjadi anak-anak yang bertakwa. Pesan Pak Surya kepada anak-anakku semuanya, agar selalu belajar terus-menerus, karena belajar ini wajib bagi setiap muslim laki-laki dan maupun muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahwasannya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di dalam kisah yang lain, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'um bika man tafsiliha bibayani, dakakun wa hirsun wa jadahidun wa dirhamun wa sohbatul ustadun wa tulus zaman." Yang artinya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saudara-saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dakaun, yaitu dengan kecerdasan. Yakinlah bahwa Allah telah memberikan kecerdasan kepada kita masing-masing. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk selalu belajar akan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah wahirsun, yaitu haus akan ilmu pengetahuan atau haus akan ilmu-ilmu agama, sehingga itu menjadi bekal kita nanti suatu kelak kita akan menjadi dewasa. Yang ketiga adalah wajtahidun, yaitu bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu atau mencari ilmu. Yang keempat adalah wadirhamun, yaitu dengan menggunakan harta-harta kita untuk memperoleh ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Belajar kita di sekolah menggunakan uang, menggunakan harta. Belajar kita di luar di masjid-masjid kita berangkat menggunakan uang, membeli buku, alat tulis dan yang lainnya, harus memerlukan harta. Wasohbatul ustadun, yaitu dekat dengan ustad-ustad atau guru-guru kita. Jangan sampai kita tidak dekat dengan bapak ibu guru kita, sehingga ilmu yang kita dapat akan sia-sia.
Mari kita dekat dengan guru-guru kita. Kita cintai pelajaran-pelajaran mereka, sehingga ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah watuluz zaman, yaitu waktu yang sangat panjang. Dulu kita TK menghabiskan waktu 2 tahun, SD kita menghabiskan waktu 6 tahun. Sekarang kita masuk di dalam dunia SMP, yaitu menghabiskan nanti 3 tahun. Besok lagi kita kalau sudah masuk SMA maupun SMK ditambah lagi 3 tahun. Kemudian masuk kuliah 4 tahun. Sehingga waktu itu sangat panjang. Maka dari itu 6 syarat ini mari kita pergunakan secara baik-baiknya untuk kehidupan yang akan datang. Sekian pengajian yang Pak Surya bisa sampaikan pada hari ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.